Masih pemanfaatan limbah plastik yang kemarin di proyek kelas berapa kak? Kelas 10 itu kan bagus sekali. Jadi kemarin materi di kelas itu materinya itu text analytical exposition. Jadi mereka ceritakan dia punya proses itu. Buatnya hanya mereka tahu garis besar karena mereka bilang mama itu tuh ada di kelas 11 tidak salah, bukan di kami kelas 10. Teks prosedur? Tidak, itu pemanfaatan limbah plastik tuh. Jadi itu mesti tanya di Ibu Elsa mama yang begitu. Jadi waktu itu pemanfaatan limbah plastik itu berkaitan dengan materi kelas 10 fisika. Itu tentang pemanasan global. Salah satu gejala pemanasan global adalah tipisnya lapisan ozon yang disebabkan oleh meningkatnya zat-zat yang seperti karbon dioksida dan sebagainya yang mengakibatkan tipisnya lapisan ozon. Nah, salah satu meningkatnya lapis karbon dioksida itu disebabkan oleh penumpukan sampah. Jadi bagaimana kita supaya sampah yang tadi menumpuk itu bisa berkurang. Salah satunya adalah pemanfaatan sampah plastik tadi menjadi paving block. Kami berinisiatif untuk mengubah sampah plastik tadi menjadi paving block. Jadi sampah yang dikumpulkan itu bukan sampah semua sampah plastik. Tapi sampah-sampah yang semuanya plastik. Tanpa ada sampah plastik yang ada aluminium foilnya. Itu tidak digunakan. Jadi seperti bungkusan-bungkusan es, terus sedotan-sedotan, terus bungkusan wings, pokoknya sampah plastik yang tidak ada aluminium foilnya. Nah, sampah plastik itu dicairkan dengan oli bekas, dicairkan dengan oli bekas, terus setelah dicairkan dicampurkan dengan pasir. Bisa saja juga dicampur dengan abu dapur, tapi karena di sini hampir abu dapur mungkin dia punya hasil abu dapur mulai sedikit karena sudah banyak penggunaan kompor di mana-mana. Jadi kami memutuskan untuk menggunakan pasir. Jadi sampahnya 4 kilo berbanding dengan 1 liter oli dan pasirnya ini mengikuti saja. Jadi sampai dia kental, kita campur sampai kental. Setelah itu dicetak. Jadi ketika semuanya sudah tercampur, artinya sampah-sampah plastiknya sudah mencair, tercampur dengan oli, tercampur dengan pasir, terus sudah bersatu semua, baru dicetak. Jadi ada cetakan khusus untuk paving block. Bukan cetakan yang paving block biasa, tetapi paving block yang dibuat dari sampah plastik. Jadi di situ, jadi cetakannya itu berupa dari besi. Kalau aluminium susah ya Maya. Terus kalau misalnya biasanya cetakan juga biasa yang digunakan adalah cetakan paving block dari kayu-kayu itu tidak bisa karena ini berupa panas. Nah, setelah dicetak langsung direndam di air dingin supaya di situ ada proses pemisahan paving block dari cetakannya. Nah, cetakannya sebelum dimasukkan adonan tadi itu paving block tadi dioles dengan oli dulu. Seperti kita saat kita buat kue, biasanya kalau kita mau ngasih masukan adonan ke dalam kue kan cetakannya dioles dengan mentega. Tapi kalau ini cetakannya dioles dengan oli. Oh, luar biasa. Ya. Setelah itu dicetak, terus kalau direndam sampai paving blocknya itu dingin dan bisa terlepas sendiri. Setelah itu terlepas baru kita keluarkan dan jemur. Itu saja dia punya proses. Dampak positif dan negatif Dampak positif dan negatif pasti ada. Kalau dampak positif itu biasanya kita bisa mengurangi sampah plastik. Iya, benar anak. Pastinya mengurangi sampah plastik. Tapi dampak negatif yang satu yang saya temukan di lapangan adalah asap yang dihasilkan. Jadi ketika proses pembakaran itu ada asap. Nah, asap itu juga merupakan salah satu pencemaran. Nah, jadi solusinya adalah penyaringan asapnya. Jadi dari ketika kita membakar, dia kan ada asap yang keluar. Nah, nanti dirancang sehingga tempat untuk masak paving block tadi itu kami menggunakan drum bekas. Nah, itu kami rancang sedemikian rupa supaya dia punya asap itu bisa dialihkan ke dalam air. Jadi tidak ada asap yang luar biasa. Jadi dirancang untuk alihkan ke dalam air sehingga tidak ada. Tapi ya
cara mengerjakannya itu susah. Susah dan harus hati-hati kan, Harus panas hati-hati. toh. Dan Tapi untuk- anak SMA sudah bisa. sudah bisa dan mereka sudah menghasilkan. Iya. Nanti kalau misalnya mama mau lihat mungkin Foto di dia depan punya. lab fisika Oh ya, nanti saya ada foto. paving block ya. Itu dia punya apa Nona? Apakah dia sampai mengimbas ke masyarakat, ke anak-anak sekolah punya kehidupan sehari-hari juga di suruh mereka untuk ya nanti kalian bisa praktekkan lagi di rumah. Jadi itu mereka Besok-besok, menyadari sendiri. Mereka oh. menyadari sendiri. Ada yang sampai bilang, ibu, kayaknya besok-besok saya tidak usah kuliah lagi. Keren, luar biasa. Buat seperti ini Ya, saja. itu Karena yang ini dia punya kita mengharapkan seperti itu. modalnya kecil. Iya, saya selalu motivasi mereka begitu hidup wira swasta karena pegawai negeri ini saingan ketat. Iya. Kamu cara belajar begini, lebih baik andalkan salah satu kamu punya Jadi ada yang keterampilan sampai begitu, itu. bilang, ibu mendingan besok-besok saya tidak Psikomotorik. kuliah saja. Saya Iya. sudah tahu cara mengelola sampah menjadi paving block. Akhirnya besok-besok saya buat paving block, jual saja. Saya bilang itu lebih bagus. Yang penting bagaimana kamu mengembangkan. Jadi dari yang kamu dapat di sekolah ini kamu dapat, terus kamu bisa kembangkan lagi. Oh, mungkin kamu ke sana buat lihat cara yang mungkin lebih mudah dan sebagainya. Iya. Siapkan bank sampah. Iya, karena di sini Supaya kita di Loleba susah juga toh. sampahnya kan belum dikelola Belum dengan terlalu baik, ya. bagus tuh. Terima kasih Ibu Sama-sama. Guru dengan praktisi yang sudah bisa berbagi di pagi yang cerah ini. Anak-anak sekolah sudah mengerti dengan pemanfaatan sampah plastik. Iya, hanya tinggal kita mengembangkan saja. Iya. Jadi anak-anak sudah yang Iya. mereka mengikuti proyek itu mereka sudah tahu cara pengelolanya bagaimana. Tinggal bagaimana mereka mengembangkan di kehidupan selanjutnya. Terima kasih ya Ya, Ibu. sama-sama, Ma. Anak-anak yang sudah nonton, dengar, siapa tahu bisa berbagi ke depan, mempersiapkan masa depannya. Ibu praktisi